Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa ada orang yang kehadirannya bikin suasana berubah, bukan karena dia paling keras bicara, bukan juga karena jabatannya tinggi, tapi karena orang-orang otomatis menghormatinya. Bukan takut, tapi segan. Bukan terpaksa, tapi tulus. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seseorang disegani? Membentuk karakter yang disegani orang lain bukan soal tampil galak, bukan juga soal selalu menang dalam perdebatan, apalagi soal membuat orang lain merasa kecil. Banyak dari kita keliru memahami arti disegani. Disangka harus tegas terus, dingin, atau selalu kelihatan sibuk dan penting. Padahal, rasa segan yang tulus justru lahir dari hal-hal yang sering dianggap sepele. Hal-hal yang kelihatan biasa, tapi konsisten dilakukan dalam waktu lama. Karakter yang disegani itu bukan hasil dari satu momen besar, melainkan akumulasi dari sikap kecil yang berulang-ulang. Kalau diperhatikan, orang yang benar-benar disegani biasanya nggak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Mereka nggak sibuk menjelaskan betapa hebatnya diri mereka, nggak perlu mengumumkan pencapaian, dan nggak haus pengakuan. Justru, semakin sedikit seseorang berusaha terlihat hebat, seringkali semakin besar rasa hormat yang muncul secara alami. Ini karena orang lain bisa merasakan keaslian. Kita semua punya radar yang cukup peka untuk membedakan mana sikap yang tulus dan mana yang dibuat-buat demi citra. Karakter yang disegani juga tumbuh dari cara seseorang memperlakukan orang lain, terutama yang posisinya dianggap lebih rendah. Cara bicara kepada tukang parkir, pelayan, atau orang yang nggak punya kepentingan apapun dengan hidup kita, seringkali menjadi cerminan karakter yang sesungguhnya. Orang-orang mungkin tidak selalu menegur, tapi mereka memperhatikan. Rasa segan muncul ketika seseorang tetap menjaga sikap, bahkan saat tidak ada keuntungan yang bisa diambil. Banyak orang ingin disegani, tapi lupa bahwa segan itu tidak bisa dipaksa. Ketika kita berusaha keras untuk terlihat berwibawa, justru seringkali hasilnya terasa kaku. Wibawa yang dipaksakan mudah retak. Sedikit saja kita terpancing emosi, kehilangan kendali atau bersikap tidak adil, semua citra itu runtuh. Sebaliknya, karakter yang kuat tidak bergantung pada suasana. Dalam kondisi tenang atau tertekan, sikapnya relatif konsisten. Disitulah orang lain mulai percaya. Kepercayaan adalah fondasi utama dari rasa segan. Tanpa kepercayaan, semua sikap tegas hanya akan dianggap sebagai dominasi. Kepercayaan tumbuh ketika ucapan sejalan dengan tindakan. Kita mungkin sering bertemu orang yang pintar bicara, penuh janji, tapi jarang menepati. Orang seperti ini mungkin ditakuti sesaat, tapi jarang disegani dalam jangka panjang. Segan itu bertahan karena orang tahu apa yang keluar dari mulutnya bisa dipegang. Karakter yang disegani juga tidak anti dengan kerendahan hati. Banyak yang mengira rendah hati berarti merendahkan diri. Padahal, rendah hati justru tanda seseorang sudah berdamai dengan kemampuannya sendiri. Dia tahu apa yang bisa dilakukan, tahu batasannya, dan tidak merasa perlu menutupinya dengan kesombongan. Orang seperti ini tidak defensif ketika dikritik, tidak panik saat salah, dan tidak sibuk mencari kambing hitam. Sikap inilah yang membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dua tipe orang, yang ingin terlihat benar dan yang ingin melakukan hal yang benar. Orang yang disegani biasanya berada di tipe kedua. Mereka tidak sibuk membuktikan diri di depan umum, tapi fokus pada proses dan tanggung jawab. Bahkan ketika melakukan kesalahan, mereka lebih memilih mengakuinya daripada mempertahankan ego. Anehnya, justru dari keberanian mengakui salah itulah wibawa muncul. Konsistensi juga memegang peran besar. Sikap baik yang hanya muncul sesekali tidak cukup untuk membentuk karakter. Orang lain menilai kita dari pola, bukan dari satu dua kejadian. Ketika hari ini ramah, besok mudah marah, lusa acuh tak acuh, orang akan bingung dan sulit menaruh respek. Sebaliknya, sikap yang relatif stabil membuat orang lain tahu apa yang bisa mereka harapkan dari kita. Kepastian ini menciptakan rasa aman, dan rasa aman melahirkan segan. Karakter yang disegani juga terlihat dari cara seseorang mengelola emosi. Bukan berarti tidak pernah marah, tapi tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bicara. Orang yang mudah meledak-ledak mungkin terlihat berani, tapi dalam jangka panjang justru kehilangan wibawa. Emosi yang tidak terkontrol memberi sinyal bahwa seseorang belum sepenuhnya menguasai dirinya sendiri. Sementara, orang yang mampu tetap tenang di situasi sulit seringkali otomatis menjadi rujukan. Pada akhirnya,
Membentuk karakter yang disegani bukan tentang mengubah kepribadian secara drastis, melainkan menyadari bahwa setiap pilihan sikap, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Cara kita mendengarkan, cara kita merespons kritik, cara kita bersikap saat tidak diuntungkan, semua itu pelan-pelan membentuk citra yang utuh di mata orang lain. Dan citra itu, mau tidak mau, akan menentukan apakah kita hanya dikenal atau benar-benar disegani. Salah satu kesalahan paling umum dalam upaya membentuk karakter yang disegani adalah keinginan untuk selalu disukai. Padahal disukai dan disegani adalah dua hal yang berbeda. Orang yang ingin selalu disukai cenderung menghindari konflik, sulit berkata tidak, dan sering mengorbankan prinsip demi kenyamanan sesaat. Akibatnya, batasan menjadi kabur, dan orang lain tanpa sadar mulai meremehkan. Segan tidak tumbuh di ruang tanpa batas. Karakter yang disegani justru berani menetapkan batas. Bukan dengan cara kasar, tapi dengan sikap yang jelas. Ketika kita tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak, orang lain akan menyesuaikan diri. Batasan yang sehat membuat hubungan lebih jujur. Orang mungkin tidak selalu senang, tapi mereka belajar menghormati. Dari sinilah rasa segan perlahan muncul, kala orang tahu kita tidak mudah digoyahkan. Keberanian berkata tidak adalah bagian penting dari karakter yang kuat. Bukan tidak peduli, tapi peduli pada hal yang tepat. Orang yang selalu mengiyakan semua permintaan sering dianggap baik, tapi lama-kelamaan dianggap bisa dimanfaatkan. Sebaliknya, orang yang selektif dalam memberi persetujuan menunjukkan bahwa waktunya berharga, energinya terjaga, dan keputusannya dipikirkan. Sikap ini secara alami memancing respek. Selain batas, kejujuran juga menjadi pilar utama. Kejujuran bukan berarti bicara apa adanya tanpa filter, tapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab. Orang yang disegani tidak memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi. Mereka tidak berjanji berlebihan hanya untuk terlihat hebat. Ketika tidak mampu, mereka mengatakannya. Ketika ragu, mereka mengakuinya. Kejujuran seperti ini mungkin terasa berat di awal, tapi dampaknya jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Karakter yang disegani juga tidak lahir dari kebiasaan menyalahkan keadaan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, orang-orang seperti ini lebih fokus pada apa yang bisa diperbaiki daripada siapa yang bisa disalahkan. Sikap ini membuat mereka terlihat dewasa dan bertanggung jawab. Orang lain pun merasa lebih nyaman bekerja sama karena tahu masalah tidak akan dibesar-besarkan menjadi drama. Dalam interaksi sosial, cara kita mendengarkan seringkali lebih menentukan daripada cara kita berbicara. Orang yang disegani biasanya hadir sepenuhnya saat berinteraksi. Mereka tidak sibuk memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat, dan tidak menganggap dirinya selalu paling benar. Dengan didengarkan, orang lain merasa dihargai. Dan ketika seseorang merasa dihargai, rasa segan tumbuh dengan sendirinya. Banyak orang ingin terlihat pintar dengan selalu punya jawaban. Padahal karakter yang kuat tidak takut mengatakan tidak tahu. Mengakui ketidaktahuan bukan tanda kelemahan, justru menunjukkan kejujuran dan keterbukaan untuk belajar. Orang lain lebih menghormati seseorang yang mau belajar daripada yang sok tahu tapi rapuh ketika diuji. Karakter yang disegani juga tercermin dari cara mengelola waktu. Datang tepat waktu, menepati janji, dan menghargai kesepakatan adalah bentuk tanggung jawab yang sering diremehkan. Padahal dari situlah orang lain menilai keseriusan kita. Ketika waktu dianggap remeh, kepercayaan ikut terkikis. Sebaliknya, ketika kita konsisten menjaga komitmen, orang lain belajar bahwa kita bisa diandalkan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pencitraan, karakter yang disegani justru sering tampil sederhana. Tidak banyak drama, tidak banyak pamer, tapi stabil. Orang-orang seperti ini mungkin tidak selalu paling populer, tapi ketika ada masalah, merekalah yang dicari. Ketika keputusan penting harus diambil, pendapat merekalah yang didengar. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari reputasi yang dibangun pelan-pelan. Segan juga muncul dari keberanian untuk bersikap adil, bahkan ketika itu tidak menguntungkan. Orang yang hanya adil ketika diuntungkan, cepat atau lambat akan terbaca. Sebaliknya, keadilan yang konsisten membuat orang lain merasa aman meski sedang tidak sependapat. Dari rasa aman inilah, respek tumbuh. Membentuk karakter yang disegani berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan senang dengan kita. Tapi justru dengan berdamai pada kenyataan itulah, kita berhenti berpura-pura dan mulai berdiri tegak dengan nilai yang diyakini. Dan anehnya, ketika kita berhenti mengejar pengakuan, pengakuan itu sering datang sendiri, dalam bentuk rasa segan yang tulus. Dalam proses membentuk karakter yang disegani,
Penting untuk menyadari bahwa perubahan tidak selalu terlihat cepat. Banyak yang menyerah di tengah jalan karena merasa sikap baiknya tidak dihargai. Padahal, orang lain sedang mengamati, meski tidak selalu memberi respons langsung. Rasa segan seringkali tumbuh diam-diam, lalu muncul utuh di saat yang tidak terduga. Karakter yang disegani juga tidak lahir dari kepura-puraan. Ketika kita bersikap baik hanya demi citra, cepat atau lambat topeng itu akan lepas. Tekanan, konflik, atau situasi sulit biasanya menjadi momen di mana karakter asli muncul. Disitulah orang lain menilai, apakah sikap kita selama ini konsisten atau hanya peran sementara. Keteguhan prinsip menjadi pembeda yang jelas. Orang yang mudah berubah sikap demi keuntungan sesaat mungkin terlihat fleksibel, tapi sulit dipercaya. Sebaliknya, orang yang punya prinsip jelas, meski tidak kaku, lebih mudah dihormati. Prinsip ini menjadi kompas yang menuntun keputusan, bukan emosi sesaat atau tekanan lingkungan. Karakter yang disegani juga mampu membedakan antara ego dan harga diri. Ego ingin selalu menang, selalu benar, dan selalu di atas. Harga diri justru tenang, tidak reaktif, dan tidak merasa terancam oleh pendapat berbeda. Orang dengan harga diri yang sehat tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa berharga. Sikap ini menciptakan ruang dialog yang sehat dan penuh respek. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Cara kita menghadapi konflik seringkali menentukan bagaimana orang lain memandang kita. Menghindar terus-menerus bisa membuat kita terlihat lemah, sementara menyerang tanpa kendali membuat kita ditakuti. Karakter yang disegani memilih jalan tengah, menghadapi konflik dengan tenang, jelas, dan fokus pada solusi. Mengambil tanggung jawab atas keputusan sendiri juga menjadi ciri penting. Ketika hasilnya baik, tidak berlebihan membanggakan diri. Ketika hasilnya buruk, tidak lari dari tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan kedewasaan emosional. Orang lain pun lebih mudah mempercayakan hal penting kepada kita. Karakter yang disegani tidak anti kritik, tapi juga tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Kritik yang membangun diterima dengan terbuka, sementara perlakuan tidak adil dihadapi dengan tegas namun tetap beradab. Keseimbangan ini tidak mudah, tapi sangat menentukan wibawa seseorang. Dalam relasi apapun, baik keluarga, pertemanan maupun pekerjaan, konsistensi nilai menjadi penopang utama. Orang lain mungkin lupa kata-kata kita, tapi mereka mengingat bagaimana perasaan mereka saat berinteraksi dengan kita. Jika setiap pertemuan meninggalkan kesan aman, jujur, dan dewasa, rasa segan akan terbentuk dengan sendirinya. Karakter yang disegani juga tidak tergoda untuk merendahkan orang lain demi terlihat unggul. Mereka tahu bahwa merendahkan orang lain tidak pernah benar-benar meninggikan diri sendiri. Justru sikap menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan kemampuan orang lain membuat mereka terlihat matang dan berkelas. Kesabaran menjadi kualitas yang sering diuji. Dalam dunia yang ingin serba cepat, orang yang mampu menahan diri, tidak gegabah, dan berpikir jangka panjang terlihat menonjol. Kesabaran bukan berarti pasif, tapi mampu memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Orang-orang seperti ini sering menjadi penentu arah, bukan pengikut arus. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa karakter yang disegani tidak dibangun untuk orang lain semata, tapi untuk ketenangan diri sendiri. Ketika kita hidup selaras dengan nilai yang diyakini, kita tidak mudah goyah oleh penilaian luar. Ironisnya, justru ketenangan inilah yang membuat orang lain semakin menghormati. Membentuk karakter yang disegani orang lain pada akhirnya adalah perjalanan ke dalam diri, bukan soal teknik komunikasi semata, bukan pula strategi sosial yang rumit, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri saat tidak ada yang melihat. Disiplin pribadi, kejujuran batin, dan kesadaran akan tanggung jawab membentuk fondasi yang kokoh. Orang yang disegani biasanya memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, tidak mudah iri, dan tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Rasa cukup ini memancarkan ketenangan, dan ketenangan adalah salah satu sumber wibawa paling kuat. Karakter yang kuat juga tidak alergi terhadap kesendirian. Mereka nyaman dengan refleksi, berani mengevaluasi diri, dan tidak lari dari kekurangan. Proses ini membuat mereka terus bertumbuh, bukan stagnan.
Orang lain mungkin tidak melihat proses ini secara langsung, tapi rasanya terasa dalam sikap dan keputusan. Dalam banyak situasi, karakter yang disegani justru terlihat sederhana dalam bertindak, tidak reaktif terhadap gosip, tidak terpancing provokasi, dan tidak mudah terseret drama. Mereka memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Sikap ini membuat mereka terlihat dewasa di tengah keramaian yang sering kehilangan arah. Ketika diberi kepercayaan, mereka menjaganya. Ketika diberi kekuasaan, mereka tidak menyalahgunakannya. Ini adalah ujian nyata dari karakter. Banyak orang terlihat baik saat tidak punya kuasa, tapi berubah saat diberi wewenang. Orang yang tetap rendah hati dan adil dalam posisi apapun akan selalu disegani. Karakter yang disegani juga tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Kebijaksanaan ini lahir dari pengalaman dan kesadaran bahwa energi terbatas. Orang-orang seperti ini memilih pertempuran dengan bijak. Dalam jangka panjang, karakter yang disegani akan membentuk reputasi. Reputasi ini bukan hasil promosi diri, tapi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Orang lain menceritakan pengalaman mereka, bagaimana rasanya bekerja sama, berbicara, atau berurusan dengan kita. Dan cerita-cerita kecil inilah yang menyusun gambaran besar. Mungkin kita tidak bisa mengontrol bagaimana semua orang menilai kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bersikap. Fokus pada hal ini membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk menjaga citra, tapi menjaga integritas. Dan integritas selalu punya daya tariknya sendiri. Karakter yang disegani bukan tentang menjadi sempurna, justru menerima bahwa kita manusia biasa yang bisa salah dan belajar, membuat karakter itu terasa nyata. Orang lain lebih mudah menghormati seseorang yang jujur dengan kekurangannya daripada yang berpura-pura tanpa celah. Pada akhirnya, rasa segan yang tulus akan datang dari keselarasan antara kata, sikap, dan tindakan. Ketika ketiganya berjalan searah, orang lain merasakannya tanpa perlu dijelaskan. Kita tidak perlu memaksa, tidak perlu membuktikan, cukup menjalani dengan konsisten. Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya, bukan pada seberapa keras kita bersuara, tapi pada seberapa kokoh kita berdiri. Bukan pada seberapa banyak orang yang memuji, tapi pada seberapa tenang kita menjalani hidup dengan nilai yang diyakini. Dari sanalah karakter yang disegani orang lain terbentuk, perlahan, sunyi, tapi kuat dan bertahan lama. Semakin dewasa seseorang, semakin jelas terlihat bahwa karakter yang disegani tidak lahir dari upaya mengontrol orang lain, melainkan dari kemampuan mengontrol diri sendiri. Orang yang mudah terpancing emosi, gampang tersinggung, atau reaktif terhadap hal-hal kecil, biasanya kehilangan wibawa tanpa disadari. Bukan karena mereka salah merasa, tetapi karena emosi yang tidak dikelola membuat sikap menjadi tidak proporsional. Sebaliknya, ketika kita mampu menahan diri, berpikir sebelum respons, dan tidak langsung bereaksi atas setiap pemicu, orang lain akan melihat kedewasaan yang jarang dimiliki banyak orang. Karakter yang disegani juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan perbedaan. Dalam dunia yang penuh opini, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun, tidak semua orang mampu bersikap dewasa ketika tidak sepakat. Ada yang langsung menyerang, meremehkan, atau merasa paling benar. Sikap seperti ini mungkin terlihat berani, tapi sebenarnya rapuh. Orang yang disegani tidak merasa terancam oleh perbedaan. Mereka bisa tetap tenang, mendengarkan, dan merespons tanpa merendahkan. Dari sini, orang lain melihat bahwa keyakinan kita tidak bergantung pada persetujuan semua orang. Sikap tenang ini juga berkaitan erat dengan cara kita menghadapi kritik. Kritik seringkali terasa tidak nyaman, apalagi jika disampaikan dengan cara yang kurang enak. Namun, karakter yang kuat tidak langsung menutup diri. Mereka memilah mana kritik yang bisa dijadikan bahan evaluasi, mana yang bisa diabaikan tanpa perlu drama. Kemampuan menyaring ini membuat kita terlihat stabil dan tidak mudah goyah. Orang lain pun segan, karena tahu kita tidak mudah dipermainkan secara emosional. Karakter yang disegani tidak lahir dari kebiasaan mengeluh. Mengeluh sesekali adalah hal manusiawi, tetapi ketika keluhan menjadi identitas, wibawa perlahan menghilang. Orang yang terus-menerus mengeluh memberi kesan tidak siap menghadapi realitas. Sebaliknya, orang yang fokus pada solusi, meski situasi sulit, akan terlihat tangguh. Ketangguhan inilah yang membuat orang lain menghormati, bahkan tanpa kata-kata. Dalam hubungan sosial, kejelasan sikap juga sangat penting.
Orang yang berbelit-belit, berkata A tapi bertindak B, lama-lama akan kehilangan kepercayaan. Kejelasan bukan berarti kasar, tapi jujur dan konsisten. Ketika kita mengatakan sesuatu, orang lain tahu bahwa itu bukan basa-basi. Ini menciptakan rasa aman dalam interaksi, dan rasa aman adalah dasar dari rasa segan. Karakter yang disegani juga tidak suka mencari validasi berlebihan. Mereka tidak terlalu peduli apakah semua orang setuju atau memuji. Fokusnya bukan pada reaksi luar, tapi pada nilai yang dipegang. Sikap ini membuat mereka tidak mudah berubah hanya karena tekanan sosial. Dan justru karena tidak mudah dipengaruhi, orang lain melihat mereka sebagai sosok yang kokoh. Ketika berada dalam posisi salah, karakter yang kuat tidak sibuk membela diri mati-matian. Mereka berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan memperbaiki. Banyak orang takut mengakui salah karena merasa harga diri akan jatuh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya seringkali mendapatkan respek yang lebih besar. Karakter yang disegani juga tercermin dari cara kita memperlakukan kepercayaan. Rahasia orang lain dijaga, amanah tidak disalahgunakan, dan janji tidak dianggap remeh. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Sekali kepercayaan rusak, rasa segan pun ikut runtuh. Sebaliknya, ketika kita konsisten menjaga kepercayaan, reputasi kita menguat dengan sendirinya. Semua ini menunjukkan bahwa karakter yang disegani tidak dibangun dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Bukan tentang bagaimana kita ingin terlihat, tapi tentang bagaimana kita memilih bersikap saat tidak ada yang memberi tepuk tangan. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu banyak orang yang pandai bicara, pintar berargumentasi, dan lihai mempengaruhi. Namun tidak semuanya disegani. Banyak yang hanya dituruti karena takut atau terpaksa. Rasa segan yang sejati berbeda. Ia muncul dari perasaan hormat, bukan tekanan. Dan rasa hormat tumbuh ketika seseorang menunjukkan integritas dalam keseharian. Integritas berarti keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Ketika ketiganya sejalan, orang lain merasakannya. Mereka tidak perlu penjelasan panjang. Sikap kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karakter yang disegani tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya berprinsip, karena prinsip itu terlihat dalam keputusan yang diambil, bahkan saat tidak populer. Orang dengan karakter kuat juga tidak mudah larut dalam pembenaran diri. Saat melakukan kesalahan, mereka tidak sibuk mencari alasan. Mereka memahami bahwa alasan tidak mengubah dampak. Yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Sikap ini membuat orang lain merasa diperlakukan secara adil dan jujur, bukan dimanipulasi. Karakter yang disegani juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak menjatuhkan, tidak memprovokasi, dan tidak bermain di belakang. Mungkin cara ini membuat proses terasa lebih lambat, tapi hasilnya jauh lebih solid. Orang lain tahu bahwa kita tidak berbahaya secara moral, dan rasa aman itu menciptakan respek. Dalam banyak situasi, karakter yang disegani justru terlihat pendiam. Bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena tahu kapan harus berbicara. Mereka tidak merasa perlu mengomentari segalanya. Ketika berbicara, isinya berbobot. Ketika diam, sikapnya tetap terasa hadir. Keseimbangan ini membuat orang lain lebih memperhatikan ketika mereka akhirnya berbicara. Kesabaran pun memainkan peran besar. Orang yang tergesa-gesa sering membuat keputusan emosional. Sementara, orang yang mampu menunda reaksi dan berpikir jernih terlihat lebih matang. Dalam jangka panjang, kematangan inilah yang membuat orang lain mempercayakan hal-hal penting. Karakter yang disegani tidak dibangun di satu lingkungan saja. Konsistensinya terlihat dimanapun berada. Di depan atasan, dengan bawahan, bersama teman dekat, maupun dengan orang asing. Ketika sikap kita berubah drastis tergantung situasi, orang lain cepat menyadarinya. Konsistensi lintas situasi adalah tanda karakter yang utuh. Dalam menghadapi kegagalan, karakter yang kuat tidak bermain sebagai korban. Mereka mengakui rasa kecewa, tapi tidak menjadikan identitas. Mereka bangkit, belajar, dan melangkah lagi. Sikap ini membuat orang lain melihat ketangguhan mental yang jarang dimiliki. Karakter yang disegani juga tidak terjebak dalam kompetisi tidak sehat. Mereka fokus pada pertumbuhan diri, bukan menjatuhkan orang lain. Ketika melihat orang lain berhasil, mereka tidak merasa terancam. Justru mereka belajar dan mengambil inspirasi. Kedewasaan ini membuat mereka dihormati bahkan oleh orang yang lebih sukses sekalipun. Pada akhirnya, orang lain tidak segan karena kita selalu benar, tapi karena kita konsisten berusaha jujur dan adil. Dan konsistensi inilah yang perlahan membangun fondasi karakter yang kokoh. Seiring waktu,
kita akan menyadari bahwa karakter yang disegani seringkali diuji bukan saat semuanya berjalan lancar, tetapi saat keadaan tidak berpihak. Di momen sulit, topeng mudah jatuh dan sikap asli muncul ke permukaan. Orang-orang memperhatikan bagaimana kita bersikap ketika tertekan, ketika kecewa, dan ketika harapan tidak terpenuhi. Karakter yang kuat tidak melampiaskan kekecewaan kepada orang yang tidak bersalah. Mereka mampu membedakan mana emosi pribadi dan mana tanggung jawab sosial. Sikap ini membuat mereka terlihat dewasa dan berkelas. Orang lain merasa aman karena tahu emosi kita tidak akan meledak tanpa arah. Dalam hubungan jangka panjang, keandalan menjadi faktor penting. Orang yang sering menghilang saat dibutuhkan atau hanya hadir ketika menguntungkan, cepat kehilangan rasa segan. Sebaliknya, orang yang konsisten hadir, meski dalam kapasitas sederhana, akan selalu dihormati. Keandalan bukan soal melakukan hal besar, tapi soal hadir secara utuh. Karakter yang disegani juga tidak memanfaatkan simpati. Mereka tidak menjual kesedihan untuk mendapatkan perhatian. Bukan berarti menutup diri, tapi tidak menjadikan penderitaan sebagai alat. Sikap ini menunjukkan kekuatan batin yang membuat orang lain menghormati tanpa rasa iba. Cara kita memperlakukan kegagalan orang lain juga mencerminkan karakter. Mentertawakan, meremehkan, atau menghakimi mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi merusak reputasi jangka panjang. Orang yang disegani mampu bersikap empatik tanpa kehilangan batas. Mereka membantu tanpa merasa lebih tinggi. Karakter yang kuat juga tidak tergoda untuk selalu menang. Mereka paham bahwa tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Kadang, menjaga hubungan lebih penting daripada membuktikan siapa yang paling benar. Kebijaksanaan ini membuat mereka terlihat matang dan berpikiran luas. Dalam dunia yang penuh distraksi, fokus juga menjadi ciri orang yang disegani. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tren, opini viral, atau tekanan sosial. Mereka berpikir sebelum mengikuti. Keteguhan ini memberi kesan stabil dan dapat diandalkan. Karakter yang disegani juga tidak menghindari tanggung jawab jangka panjang. Mereka tidak hanya hadir saat awal, tapi bertahan hingga akhir. Komitmen ini jarang dimiliki, dan justru karena itu sangat dihargai. Orang lain mungkin tidak selalu memuji, tapi mereka mengingat. Mereka mengingat siapa yang tetap konsisten, siapa yang adil, dan siapa yang tidak berubah saat situasi berubah. Ingatan kolektif inilah yang membentuk rasa segan yang bertahan lama. Maka, membentuk karakter yang disegani orang lain bukan tentang menciptakan kesan instan, tapi tentang membangun reputasi yang tenang dan stabil. Tidak mencolok, tapi kuat. Pada akhirnya, membentuk karakter yang disegani orang lain adalah proses seumur hidup. Tidak ada titik akhir di mana kita bisa berkata sudah selesai. Selalu ada ruang untuk belajar, memperbaiki, dan menata ulang sikap. Kesadaran inilah yang justru menjaga kita tetap rendah hati. Karakter yang disegani tidak haus pengakuan, karena pengakuan bukan tujuan utama. Tujuannya adalah hidup selaras dengan nilai yang diyakini. Ketika nilai itu dijaga, rasa segan datang sebagai efek samping, bukan target utama. Dalam banyak kasus, orang yang paling disegani justru tidak menyadari betapa mereka dihormati. Mereka sibuk menjalani hidup dengan jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Tanpa disadari, sikap itu menjadi standar bagi orang-orang di sekitarnya. Karakter yang kuat juga tidak bergantung pada kondisi eksternal. Mereka tetap bersikap adil meski tidak diawasi, tetap jujur meski ada kesempatan berbuat curang, dan tetap rendah hati meski memiliki kelebihan. Konsistensi inilah yang membuat karakter terasa otentik. Ketika kita fokus memperbaiki diri, bukan mengatur persepsi orang lain, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk menjaga topeng, tapi merawat integritas. Dan integritas selalu punya daya tarik yang sunyi namun kuat. Mungkin tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu tidak masalah. Karakter yang disegani tidak membutuhkan persetujuan massal. Yang dibutuhkan hanyalah keselarasan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Seiring waktu, orang lain akan menyesuaikan diri. Mereka tahu batas, tahu sikap, dan tahu bahwa kita tidak mudah digoyahkan. Dari situ, rasa segan tumbuh tanpa dipaksa.
Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa karakter yang disegani bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tapi menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Bukan tentang dominasi, tapi tentang keteguhan. Dan keteguhan itu konsisten. Ketika sikap, ucapan, dan tindakan berjalan searah, orang lain tidak perlu diyakinkan. Mereka merasakan sendiri. Itulah karakter yang disegani orang lain. Tenang, tidak ribut, tidak mencari sorotan, tapi kuat dan meninggalkan jejak yang dalam.